Selamat pagi dan salam bahagia Bapak dan Ibu Guru. Perkenalkan, nama saya Bartolomeus Mangga, unit kerja SMK Negeri 2 ND, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten ND. Pada video kali ini saya akan memberi kesimpulan dan refleksi modul 1.1, yakni tentang koneksi antar materi. Dari modul yang setelah saya pelajari, Ki Hajar Dewantara mendikotomi antara pengajaran dan pendidikan. Pendapat beliau, pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin, sementara pendidikan merupakan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dari pertanyaan penuntun dari LMS yang saya pelajari, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Jadi sebelum saya mempelajari modul 1.1, yang saya lakukan di kelas dan di sekolah saya yakni bahwa dalam proses pembelajaran saya hanya mentransfer ilmu pengetahuan. Yang kedua, bahwa pembelajaran juga berpusat pada guru. Dan yang ketiga, nilai di atas KKM berarti siswa yang telah saya ajar memahami materi. 4. Penguatan dan refleksi tidak saya lakukan. Karakteristik peserta didik di nomor 2 kan dalam pembelajaran. Dan yang paling urgent menurut saya bahwa saya tidak pernah membuat RPP, sehingga akhirnya saya merasa gagal siswaku dalam pembelajaran ketika saya evaluasi. Pertanyaan berikutnya, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini atau modul 1.1? Bahwa saya secara pribadi dari hati bahwa setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, ternyata yang saya lakukan dengan peserta didik saya di sekolah saya belumlah tepat. Sehingga setelah saya mempelajari modul 1.1 ini, yang saya lakukan di kelas, yakni melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, karena selama ini saya hanya fokus pada 3 proses, yakni kognitif, afektif, dan psikomotorik. Saatnya saya akan menerapkan spiritual dan sosial kultural setelah saya membaca modul dan memahaminya. Yang kedua, bahwa pembelajaran harus berpusat pada guru. Dan yang ketiga, peserta didik adalah subjek pembelajaran, bukan lagi objek pembelajaran. Yang berikutnya, yang keempat, guru merupakan fasilitator pembelajaran. Yang kelima, mempelajari dengan baik karakteristik murid sehingga tercipta komunikasi yang baik antara guru dan murid. Yang kelima, yang keenam, biarkan mereka tumbuh sesuai kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Yang ketiga, apa yang segera saya terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang segera saya terapkan di kelas agar mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara antara lain merancang pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid, menerapkan pembelajaran abad 21, berpikir kritis, inovatif, gotong royong, kerjasama, dan berkolaborasi. Yang ketiga, menjajaki karakteristik peserta didik agar tercipta komunikasi yang harmonis. Lalu yang berikut, merancang pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid. Yang terakhir, pembelajaran mestinya menuntun, bukan menuntut. Terima kasih, jadilah guru yang dibanggakan. Selamat pagi.